Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya mengganggu waktu Nadia. Sebelumnya kan kita jauh-jauh hari udah sepakat nih kan ngelakuin konseling individu. Iya kak. Nah jadi kakak mau nanya nih, kira-kira Nadia tahu nggak apa itu konseling individu? Enggak kak. Jadi konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada klien untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, di dalam konseling individu terdapat asas-asas yang dimana ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah ketika kita melaksanakan konseling individu, apapun yang terjadi, baik itu masalah klien ataupun dari percakapan antara klien dan konselor itu tidak boleh sampai terdengar oleh orang lain, cukup kita saja. Lalu selanjutnya ada namanya asas kesukarelaan, di mana klien datang atau ada pada saat konseling individu ini dengan sukarela. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Klien harus terbuka untuk menceritakan masalah-masalah yang dialaminya agar dapat terjadinya proses pemecahan masalahnya dengan efektif dan lancar. Selanjutnya ada namanya asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan ini berkenaan dengan cara-cara kita berkomunikasi, bertata krama dalam melaksanakan kegiatan konseling individu. Jadi ketika kita berbicara itu harus ada tata caranya, harus kita bertata krama seperti itu. Jadi sekarang sudah paham lah ya apa itu konseling individu dan asas-asasnya. Sudah paham? Udah kak. Nah, jadi kakak mau nanya nih, jadi apalah masalah yang Nadia alamin? Jadi gini kak, Nadia itu orangnya sering melamun, kayak berkhayal gitu. Oh, terus apa yang Nadia lamunin, Nadia hayalin? Nadia sering baca komik tuh kan, nonton anime, dan lebih suka animasi gitu kak. Nadia sering berkhayal kalau karakter animasi itu ada di dunia nyata. Jadi sering menyendiri di kamar dibanding keluar rumah, karena lebih suka dengan karakter animasi dibanding harus berhadapan dengan orang banyak. Dan Nadia kurang suka keramaian kak. Oh, oke. Kalau gitu kakak mau nanya nih. Nah, masalah Nadia kan udah sering berhayal tuan, sering berhayal, melamun, sering gegara itu sering melakukan hobinya di rumah daripada keluar. Jadi banyak orang mengira Nadia itu sombong. Terus kakak mau nanya, sejak kapan itu Nadia sudah seperti itu, mengalami kejadian seperti itu? Sudah lama kak, kira-kira dari TK lah punya kebiasaan begitu. Kalau misalnya Nadia alamin itu sudah lama, sudah dari TK, terus apalah gitu yang Nadia lakuin waktu TK itu sehingga Nadia tuh sampai besar sekarang, sampai SMP sekarang sering melakuin hal-hal kayak melamun, malas keluar gitu. Ya kayak yang tadi Nadia bilang kak, baca komik, nonton kartun, anime, dan suka aja sama karakter-karakter animasinya. Oh, seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana respon orang tua Nadia dengan perilaku Nadia seperti ini? Kadang orang tua ngeresponnya bagus, cuman mereka sering khawatir juga karena takut Nadia juga nggak bisa bergaul gitulah. Oh, jadi orang tuanya khawatir juga lah gitu ya kan. Iya kak. Terus kalau misalnya orang tua Nadia khawatir, pasti kan itu ada itu ucapan orang tua Nadia kayak bilangin sesuatu gitu, Nadia jangan kayak gini, jangan kayak gitu, atau menyuruh Nadia supaya Nadia nggak di rumah gitu, supaya Nadia nggak di rumah, supaya bergaul dengan yang lain. Apalah contohnya kira-kira perkataan orang tua yang bilang kan Nadia tuh supaya Nadia bergaul lah gitu. Ibu sering bilang nggak bosan di rumah aja, pergilah main-main tuh sama temannya. Gitu aja sih. Ya udah kak, jadi Nadia jawabnya, ya udahlah bu, di rumah aja, lagian lebih enak di rumah daripada keluar gitu. Oh, terus kalau misalnya Nadia jawabnya kayak gitu, gimana lah itu kira-kira perasaan ibu Nadia gitu? Sedih juga sih kak, karena ngerasa anaknya nggak punya teman, nggak bisa bergaul gitu lah. Kalau misalnya ayah gimana? Ayah sih lebih suka Nadia di rumah karena Nadia kan perempuan, jadi memang sewajarnya itu di rumah. Oke. Terus kalau misalnya Nadia di rumah,
apa Nadia di rumah itu cuman kayak melakukan hobinya kayak menggambar, baca komik, terus apa nggak pengen gitu bergaul dengan yang lain gitu? Kadang pengen juga sih kak, karena iri juga sama teman-teman yang lain bisa main bareng, tertawa bareng, nggak sendirian. Oh, pengen gitu kan, pengen juga, artinya Nida itu pengen juga bergaul sama yang lain, cuman karena udah terbiasa gitu seringan di rumah, jadi keseringan di rumah gitu ya kan. Iya kak. Jadi kakak mau nanya nih, kalau misalnya Nadia di sekolah, Nadia sama kawan-kawan sekolah gitu juga sulit bergaul atau sulit bersosialisasi? Enggak sih kak, suka ikut main-main bareng kayak biasa juga. Oh, berarti beda dong karakter Nadia di rumah sama di sekolah. Iya beda, supaya nggak dikira nggak mau berteman gitu loh kak, biar dibilang nggak sombong. Jadi kalau misalnya Nadia di sekolah itu melakukan hobinya, kayak mana lah itu respon kawan dekat Nadia? Paling dibilang wibu atau kayak itu aja sih kerjaannya, kenapa nggak mau main gitu. Oh, jadi kawan-kawan Nadia juga sering lah yang ngingetin kalau misalnya ayo mainlah sama kami, jangan kayak komik aja, gambar aja gitu ya kan. Iya kak. Terus kan Nadia di sekolah nih tetap bergaul nih sama kawan, tetap punya hubungan baik, tetap bersosialisasi sama kawan. Terus apa nggak pengen tuh Nadia di rumah juga kayak seperti di sekolah, tetap tetap mau bergaul sama kawan-kawan di rumah gitu, main-main bareng? Pengen sih kak. Cuman pengen doang, nggak ada mau ngelakuin perubahan gitu? Mau lah, mau merubah gitu, tapi bingung caranya gimana karena udah kebiasaan kan. Ya udah rubahlah. Kira-kira menurut Nadia nih kayak mana lah tuh ngerubahnya supaya Nadia itu nggak di rumah aja, supaya Nadia juga bersosialisasi sama yang lain, supaya nggak dianggap sombong lagi. Dikurangi waktu sendirinya, lebih suka berteman sama teman-teman yang lain, lebih sering berkumpul sama teman-teman, dan jangan nonton sama baca komik terus gitu. Iya, bukan nggak boleh sih kita ini menuangkan hobi kita, melakukan hal-hal yang kita suka, bukan nggak boleh, cuman lagi kita juga perlu bersosialisasi karena kita tuh kan juga butuh orang lain. Kita kan lagi masa-masa sekarang ini masih butuhnya kawan gitu, jadi biar nggak dibilang orang sombong, supaya dibilang nggak kita di rumah aja, kita juga butuh bersosialisasi, berteman sama yang lain. Jadi Nadia sudah paham Nadia apa yang mau Nadia lakuin supaya Nadia nggak dibilang seperti itu lagi. Udah kak. Jadi sikap Nadia itu harus berubah. Yang tadinya misalnya dalam sehari itu ada keseringan menggambar, baca komik, nonton streaming, ya dikurangin. Buatlah misalnya mau menggambar itu cuma sekitar 2 jam, habis itu selebihnya sore misalnya main, habis itu yang lainnya kerja kegiatan rumah kayak gitu. Iya kak. Nah jadi kalau selesai dari konseling ini, kira-kira Nadia mau ngelakuin apa ini, mau langsung melakuin apa supaya biar bisa nampak gitu perubahannya? Ya sapa teman-teman dulu lah lebih awal, karena kan udah lama nggak nyapa teman-teman. Oke, jadi seperti itulah kan. Jadi kira-kira gimana, apakah terasa nggak masalahnya udah mulai nampak gitu jalan keluarnya? Udah kak, udah lumayan lega. Oke, dan lumayan lega. Jadi perasaan Nadia sekarang gimana setelah melakukan konseling individu? Udah tenang kak. Oke, udah tenang ya. Baik, sebelum kita akhiri konseling individu ini, jadi jangan lupa nanti sampai rumah ya cobalah pelan-pelan berteman sama yang lain, walaupun teman-teman kita tuh nggak satu hobi sama kita. Iya kak. Oke, sampai sini aja konseling individu kita. Lain waktu kita bisa lanjutkan dengan masalah-masalah Nadia yang lainnya. Iya kak. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.